Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ibu Hifnida pada pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai jajar genjang, layang-layang, dan trapesium. Baiklah, perhatikan. Ini adalah gambar gedung. Kemudian ini anak soleha ibu tahu ini, walaupun tidak dipamerkan bentuknya. Kemudian ini atapnya yang kita perhatikan. Ini kesemuanya adalah bentuk nyata dalam kehidupan kita mengenai jajar genjang, layang-layang, dan trapesium. Kita mulai dari pertama, yaitu jajar genjang. Ini merupakan bangun jajar genjang. Jajar genjang dapat dibentuk dari gabungan sebuah segitiga dan bayangannya setelah diputar setengah putaran dengan pusat titik tengah salah satu sisinya. Jadi di sini segitiga BCD, ini sisi BD, di tengah-tengahnya kita putar, ya. Maka terbentuklah bangun jajar genjang. Ini perhatikan. Sifat-sifat jajar genjang. Yang pertama, sisi-sisi berhadapan sama panjang dan sejajar. Ini sisi AD berhadapan dengan BC, AD dan BC sejajar sama panjang. AB sama panjang dengan CD karena dia berhadapan dan sejajar. Yang kedua, sudut-sudut berhadapan sama besar. Nih, sudut-sudut berhadapan, ini sudut A sama besar dengan sudut C, sudut B sama besar dengan sudut D. Jadi ini berhadapan sama besar. Yang ketiga, jumlah besar sudut-sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Nih, sudut A berdekatan dengan B, ini jumlahnya 180. Begitu juga B dengan C, kalau dijumlahkan itu 180. A ditambah D, ini juga 180. Sudut A ditambah dengan sudut D ini juga 180 derajat. Jadi sifat-sifat jajar genjang. Yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Jumlah besar sudut-sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Yang keempat, kedua diagonal saling membagi dua sama panjang. Kita lihat luas jajar genjang. Yang dikatakan luas jajar genjang itu adalah daerah yang kuning ini. Kalau jajar genjang ini kita beri simbol, ini alasnya sebagai A, sisi yang miring ini B, yang sedikit ini C, kemudian tingginya adalah T. Ya, jadi A itu alas, T itu tinggi, B adalah sisi miring. Untuk setiap jajar genjang dengan alas A, tingginya T dan luasnya L, berlaku rumus luas sama dengan alas kali T atau luas sama dengan AT. Jadi alas dikali tinggi. Jadi luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Yang berikutnya, layang-layang. Perhatikan segitiga sama kaki PRS, di mana kakinya adalah PS dan SR. Kemudian segitiga PQR dengan kakinya PQ dan QR. Jika segitiga yang dua ini kita gabungkan, kita mengimpitkan PR-nya,
Maka bangun yang terbentuk sekarang dinamakan layang-layang. Jadi layang-layang dibentuk dari gabungan dua segitiga sama kaki yang panjang alasnya sama dan berimpit. Ya, jadi ini PR sama panjang dengan PR di sini. Jadi kita impitkan, kita gabungkan, membentuklah layang-layang. Sehingga sifat-sifat layang-layang, yang pertama pada setiap layang-layang, masing-masing sepasang sisinya sama panjang, kemudian terdapat sepasang sudut berhadapan yang sama besar. Salah satu diagonalnya membagi dua sama panjang diagonal lain dan tegak lurus dengan diagonal tersebut. Nih perhatikan. Ini diagonalnya AC, ini BD. Salah satu diagonalnya dibagi dua sama panjang, itu BD ini. Jadi OB sama panjang dengan OD. AC dan BD ini tegak lurus. Nah, itu yang merupakan sifat dari layang-layang. Kita akan mengetahui luas lari layang-layang. Ini yang dikatakan luas, yang feet ini. Luas layang-layang ABCD sama dengan luas segitiga ABD dan luas segitiga BDC. Ya, tadi layang-layang terbentuk dari dua buah segitiga ini kan? Maka luas segitiga ABD adalah setengah BD dikali AO, BD dikali AO, dan luas segitiga BDC adalah setengah BD dikali OC. Di sini faktor persekutuannya adalah setengah BD. Ya, setengah BD dikali AO ditambah OC. AO ditambah OC itu sama dengan AC. Jadi, setengah BD dikali AC. Karena AC dan BD merupakan diagonal, maka luas layang-layang sama dengan setengah diagonal kali diagonal lainnya, atau setengah kali D1 kali D2. Ingat, bangun segi empat apa kemarin yang rumusnya sama dengan setengah D1 kali D2 ini. Kita lanjut trapesium. Trapesium itu ada 3. Yang pertama trapesium sama kaki, kemudian trapesium siku-siku, dan trapesium sembarang. Kita perhatikan ketiga trapesium ini. Yang utama yang dimiliki oleh ketiga trapesium ini adalah dua sisi sejajar ini. Ya, ini sisi sejajar, ini juga sisi sejajar, dan tingginya perhatikan. Sehingga trapesium adalah segi empat yang memiliki tepat sepasang sisi berhadapan dan sejajar. Jadi berbeda dengan bangun segi empat yang lain. Kalau trapesium hanya memiliki sepasang sisi berhadapan yang sejajar. Sifat-sifat trapesium. Pertama, memiliki sepasang sisi yang sejajar. Kemudian pada trapesium sama kaki, terdapat dua pasang sudut yang sama besar dan diagonalnya sama panjang. Pada trapesium siku-siku, terdapat dua sudut siku-siku. Kemudian jumlah dua sudut yang berdekatan di antara dua garis sejajar adalah 180 derajat. Ini kita ingat, dua sisi sejajar. Ingat, ini sama dengan sudut dalam sepihak. Ya, sudut dalam sepihak jumlahnya 180 derajat. Kita lihat luas trapesium, perhatikan. Trapesium ABCD, ini tingginya tegak lurus terhadap alas. Ini AB adalah alas, ini T,
Kemudian DC ini kita lambangkan sebagai B. AB sebagai A, CD sebagai B. Ini adalah dua sisi yang berhadapan dan sejajar. Kemudian ini diagonal BD kita tandai ya, diagonal BD. Luas trapesium ABCD ini sama dengan luas segitiga ABD dan luas segitiga BCD. Nih, luas ABD dan luas BCD. Luas segitiga ABD itu adalah setengah dikali A dikali T. Ini tingginya. Kemudian luas segitiga BCD itu setengah kali B dikali T. Ini alasnya B, tingginya T. T merupakan faktor persekutuan. Berarti di sini setengah A ditambah setengah B dikali dengan T. Di sini setengah juga faktor persekutuan, maka dia menjadi setengah dikali A tambah B dikali T. Kita ketahui bahwa di sini A dan B merupakan sisi-sisi sejajar dan T merupakan tinggi trapesium, maka dapat disimpulkan bahwa luas trapesium sama dengan setengah kali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Kita lihat contoh soalnya, perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya, kalau kita lihat ini adalah layang-layang dan ini jajar genjang. Diketahui panjang AB 17 cm, BC 39 cm, ini BC 39, AO 8 cm, dan CD panjangnya 40 cm. Yang ditentukan luas A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. Berarti seluruh bangun ini ditentukan luasnya. Baiklah, kita bahas satu persatu. OB kuadrat itu sama dengan AB kuadrat dikurang AO kuadrat. Ini teorema Pythagoras. Berarti AB 17, berarti 17 kuadrat dikurang 8 kuadrat, 289 dikurang 64, hasilnya adalah 225. Ini OB kuadrat. OB saja untuk akar 225 sama dengan 15 cm. Ini OB. Kalau OB 15 berarti BF 30. OC kuadrat ini. OC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang OB kuadrat. BC nilainya 39, berarti 39 kuadrat dikurang 15 kuadrat. 1521 dikurang 225 sama dengan 1296. Ini adalah OC kuadrat. OC saja akar dari 1296 sama dengan 36 cm. OC 36, AO 8 ya, maka AC nilainya 8 tambah 36 sama dengan 44. BF tadi 30 cm. Luas ABCDEF itu sama dengan luas ABCF ditambah luas CDEF. Jadi luas layang-layang ditambah luas belah ketupat ini. Luas ABCF itu sama dengan setengah dikali AC dikali BF. Setengah dikali AC dikali BF. Sedangkan luas CDEF itu sama dengan CD dikali OC. Itu alas dikali tinggi. Kita selesaikan. AC 44, BF 30, CD 40 dan OC nilainya 36.
660 ditambah 1440 sama dengan 2100 cm persegi. Jadi inilah luas bangun A, B, C, D, E, F. Untuk bangun segi 4, mulai dari persegi panjang, persegi, belah ketupat, jajar genjang, layang-layang, dan trapesium telah selesai kita bahas. Semoga kalian paham, kalian mengerti, dan tetap semangat belajar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.